bayi umur 2 hari kasih pisang gitu. Kalau dulu, untung bukan pisang goreng ya. Sop buntut jawabannya ya. Habis ini ya, Dok. Habis ini kita makan ikan Bisa. teri, ya ikan teri bagus ya, murah soalnya. Asal jangan ikan teri asin gitu ya, Dok. Tensinya naik nanti dokter dokter kebidanan. Mancur ya, jadi kalau bahasanya masyarakat di Jawa itu mencotot itu, jadi keluar sendiri. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda, keluarga muda yang luar biasa. Jumpa lagi dalam Diagnosa, dialog ringan obrolan santai dengan saya, Dr. Hasto. Dan hari ini ada tamu istimewa ini, dokter ahli gizi klinis lagi. Ini Dr. Maria. Dr. Maria, selamat datang. Gimana kabarnya? Ya, halo Dok. Terima kasih sekali nih saya. Sangat spesial, merasa sangat spesial kali ini bisa diundang di podcast dokter yang luar biasa ini. Sudah saya lihat nih beberapa podcast sebelumnya dan terima kasih. Ini ada sahabat-sahabat muda, keluarga muda ya. Ada hal yang sering disepelekan, padahal masalahnya sederhana, yaitu tentang gizi. Jadi kalau keluarga muda, sahabat muda mau hamil, itu kadang-kadang tidak memperhatikan sebetulnya memenuhi syarat nggak sih istri saya ini mau hamil atau mungkin mau nambah anak lagi, itu seperti apa kondisinya. Nah ini hadir Dokter Maria yang ahli gizi. Ini dokter akan kita tanya-tanya nih dokter ya. Ini saya udah dapat pertanyaan banyak dari boleh dok mereka ini kan saya catat ini. Di antaranya mereka ini kan tidak tahu dokter ya. Jadi gimana kalau mau hamil itu sebetulnya yang harus diperhatikan apa? Terutama ya perempuan tapi juga tidak ketinggalan para laki-lakinya gitu ya. Mungkin dokter bisa kasih tip-tipnya seperti apa. Baik, terima kasih dok. Jadi intinya harus paham dulu. Biasanya kan kalau hamil berarti sudah orang dewasa. Tapi ini harus paham dulu bahwa targetnya adalah supaya kehamilannya sehat dan pastinya anaknya ya dok ya. Anaknya ini nanti bagaimana gizinya baik, pertumbuhan perkembangannya agar suatu ketika dia kan menjadi manusia dewasa yang sehat. Dengan kata lain harus direncanakan kehamilan kan begitu. Jadi karena jangan ada hamil yang tidak direncanakan. Kan ini tadi kan nasihatnya Dokter Maria kan harus tahu ini nanti anaknya biar sehat dan seterusnya. Jadi harus benar-benar terencana. Betul. Nah, terencananya termasuk diantaranya memperhatikan asupan gizi. Kita kan sehari-hari karena sudah otomatis ya udah kita lapar kita makan. Tetapi hal yang sepele ini penting sekali perannya untuk kelak ya, untuk seorang yang akan hamil. Hamil ini berarti kan yang hamil perempuan, tetapi menjadi hamil berarti kan ada interaksi perempuan dan laki-laki. Jadi otomatis yang menyumbangkan semua itu berasal dari si calon bapak dan juga calon ibu pastinya. Sekarang ini kan begini, ada program nih ya, ada program kalau mau nikah itu istri harus diperiksa dulu, calon istri harus diperiksa dulu. Bapaknya, calon suaminya calon suami juga harus diperiksa. Nah, sebelum nikah dan otomatis sebelum hamil kan. Jadi kalau program yang ada sekarang ini kan seperti perempuannya itu harus diperiksa dulu HB-nya, kemudian lingkar lengan atasnya, kemudian juga tinggi badan, berat badan. Nah, mungkin Dokter Maria bisa sedikit memberikan tipnya juga. Kalau perempuan-perempuan remaja ini yang sebelum hamil tuh apa yang harus diperhatikan, gizi seimbangnya apa gitu. Jadi gini, gizi seimbang itu sebelum kita bicara gizi seimbang, kita tahu dulu status gizi kita. Status gizi kita. Paling gampang yaitu dengan mengukur berat badan dan tinggi badan. Cara ngitungnya, ngitung indeks massa tubuh rasanya bisa dicari di internet lah sendiri, langsung hitung. Begitu juga dengan bapak-bapak. Kenapa kan kita perlu kualitas sperma yang baik ya dok? Betul. Jadi jangan sampai terlalu besar, terlalu overweight, terlalu obes, kemudian lagi jangan sampai lagi ada paparan-paparan rokok, alkohol gitu ya, minyak, lemak, sumber lemak yang tidak esensial. Lemak itu dibutuhkan sekali, tetapi jangan yang tidak esensial masuk ke tubuh kita. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan.
Kemudian pastikan yang dikonsumsi adalah bahan-bahan yang mengandung gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini hal sepele dok, selalu digembar-gemborkan. Biasanya orang taunya 4 sehat 5 sempurna kalau dulu ya. Sekarang udah kita nggak pakai itu gizi seimbang. Bukan jadi lagi 4 sehat 5 sempurna, enggak cukup ya. Bukan seimbang kemudian ditimbang jadi sama semua ya, sama rata enggak. Tetapi yang namanya seimbang itu apa yang tubuh kita butuhkan itu yang harus seimbang dikonsumsi dari luar. Otomatis keseimbangan ini setiap orang beda-beda, beda laki-laki dan perempuan, beda usia, beda tinggi badan. Jadi akan berbeda. Tetapi pada prinsipnya yang namanya gizi seimbang harus memenuhi makronutrisi dan mikronutrisi yang baik. Ya, itu keluarga muda harus tahu, harus dicatat betul ya. Ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Dan tadi Dokter Maria sudah bagus sebelum hamil harus dicek-cek ya, dokter ya. Jadi ada tinggi badan, berat status badan, nutrisi gitu. namanya. Ada indeks massa tubuh gitu ya. Itu Status paling nutrisinya gampang, harus tahu ya. Iya. Sekarang mungkin dokter kalau misalkan ya ada orang mau nikah tapi lingkar lengannya kurang dari 23,5 atau indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5 misal begitu. Kalau saran Dokter Maria bagaimana ini untuk orang yang ini mau hamil nih orang itu? Ya. Kan kalau mau hamil berarti sudah baik gitu ya, sudah terencana, sudah oke niatnya. Nah, sambil niatnya ini dijalankan, otomatis asupan nutrisinya diperbaiki. Kadang-kadang itu periksa dulu ke fasilitas kesehatan. Kalau dokternya, dokter obsginnya mungkin, atau mungkin bidannya, atau dokter yang di puskesmas bilang, Ibu, tolong perbaiki dulu status nutrisinya. Mungkin dikasih waktu 1, 2, 3 bulan. Nah, ini saatnya. Bukan berarti kemudian si ibu yang 18,5 indeks massa tubuhnya langsung tiba-tiba harus gendut. Enggak. Tetapi dibenerin dulu semuanya. Dan menjadi perhatian, kita biasanya hanya melihat orang dari posturnya kurus mungkin ya dok. Ya, langsing, hati-hati kurus, juga itu. sama yang berat badannya tampak ideal atau berat badannya mungkin berlebih karena bagaimanapun kekurangan nutrisi tertentu atau defisiensi tidak mutlak hanya terjadi pada yang kurus-kurus. Bisa jadi yang berlebihan badannya ternyata dia juga defisiensi nutrisi tertentu. Nutrisi tertentu tadi bisa dari makronutrisi atau mikronutrisi. Nah ini pertanyaan berikutnya Dokter Maria ya, ini pesanannya udah banyak banget ini. Terus contoh gizi-gizinya itu seperti apa? Gizinya, ini lucu contoh ya, gizi-gizi. Karena saya bukan ahli gizi ya. Contoh nutrisinya, tadi kita sudah menyinggung. Iya, kan ada makro, ada mikro. Sekarang contoh konkretnya tuh, kalau saya kegemukan harus apa yang dihindari, kemudian kalau saya kekurusan atau anemia itu misalkan harus apa yang harus contohnya makanannya dokter. Baik, kalau kita makan biasanya orang udah pada tahu, ada yang sudah oke dok saya ngitung kalori. Nah kalori ini bukan semata-mata kemudian dihitung di total 1.500 tetapi kalau 1.500-nya ini dominan datangnya dari karbohidrat, ini berarti kan sudah tidak memenuhi gizi seimbang. Jadi kita kenali dulu makro dan mikronutrisi. Jadi kalau kalori misal sehari 1.900 atau 1.500 itu sebaiknya itu tidak bersumber dari satu yang makanan dominan, yang dominan betul. Misal nasi gitu ya. Nasi kan kalorinya udah tinggi sekali gitu. Iya benar. Yang nasi betul pakai lauknya mie gitu ya dok. Nasi lauknya mie terus tambah kerupuk. Tambah jangan kentang. Iya, berbeda jenisnya tapi sama kelompok nutrisinya gitu ya. Tadi sebaiknya gimana? Memenuhi kalori gimana? Kita kenali dulu dari total kalori itu kita kenali bahwa harus terpenuhi dari makro mikro. Yang namanya makro berarti besar. Jadi yang bisa kita lihat dengan mata kepala jumlahnya ada. Jadi dari karbohidrat, dari lemak. Jadi tetap butuh lemak ya, tapi bukan berarti abis ini dikatakan butuh lemak makanlah makanan yang digoreng sebanyak-banyaknya. Wow, bukan seperti itu. Jadi butuh karbohidrat, nasi, nasi umbi-umbian mungkin, jagung bisa ya. Jagung bisa. Ya, lalu lagi lemaknya dari mana? Nah, lemak ini harus esensial. Jadi bukan berarti yang dari minyak utuh, enggak. Lemak itu kadang-kadang dari misalnya buah alpukat ada lemaknya. Ikan. Kelapa juga ada lemaknya, santan. Ya, tapi lemak yang tidak esensial ya. Tidak esensial. Oh, ini penting. Ini jadi, sahabat muda penting loh. Lemak esensial itu yang seperti apa? Jadi, dari apokat ya. Ya, kemudian dari ikan laut dalam gitu ya. Ikan laut dalam. Orang taunya salmon, Dok. Tapi kan kita ini luar biasa. Yang murah apa dokter? Iya luar biasa laut kita. Jadi ada ikan kembung, ada ikan tuna, itu yang mudah dijangkau sebenarnya. Tidak harus yang mahal-mahal.
laut dalam itu tidak harus dalam sekali. Maksudnya Harus nyelam dulu gitu ya dok. harus Kalau dari gorengan apa kabar? Itu Iya, iya. lemaknya lemak jenuh Lemak gitu ya. jenuh, Jadi kenapa sih ini sepele? Tapi bagaimanapun ini kita perlukan untuk persiapan hamil maupun saat hamil. Karena kan kita mau menyalurkan hal-hal yang baik buat janin atau buat bayi kita. Tapi ngomong-ngomong tadi biar keluarga-keluarga muda tahu juga ya. Satu dari alpukat, kedua ikan ya. Ikan. Terus apa Ya. lagi? Ya. Kemudian dari minyak sayur tentunya yang bukan untuk menggoreng. Jadi misalnya ada minyak namanya minyak canola, ada yang namanya minyak zaitun, atau kalau pakai minyak sayur yang lain jumlahnya pun jangan berlebihan. Kalau minyak yang ada di pasar-pasar biasa, Tetap ini bisa digunakan, tetapi pemakaiannya harus bijak dok. Jadi jangan misalnya semua makanan hari ini pagi ikannya digoreng, Oh, iya. siang Iya, iya. Tahu tempe digoreng lagi, malam bahkan sayurnya digoreng gitu ya, ya. wow, luar biasa. Tomatnya digoreng, vitaminnya hilang. Jadi balik lagi nanti ke prinsip gizi seimbangnya nggak dapat. Tadi ya makro berarti karbo, lemak, kemudian ada protein. Ini penting sekali. Protein itu biasanya kalau kita dari SD udah dipelajari merupakan zat pembangun dok, ya kan? Jadi iya, iya. pembangun tuh berarti membentuk sel-sel, termasuk nanti sel-sel bayi, sel-sel janin ini supaya lebih sehat. Kalau anak supaya tidak stunting, supaya tingginya bertambah, supaya beratnya bertambah, pasti protein menjadi kunci. Harus cukup protein. Iya. Tetapi ingat ya seimbang tadi. Kita sudah ngomong makro, kita sekarang harus tahu mikro. Mikro berarti kecil. Kecil bukan berarti disepelein, enggak. Kecil berarti jumlahnya hanya kecil aja gitu dok. Biasanya kita tahu vitamin C jumlahnya hanya 70 sampai 90 miligram. Kalau yang gede-gede tadi kan dalam bentuk gram ya jumlahnya. Tapi kalau yang kecil-kecil kadang nggak kelihatan. Tetapi dia kadang-kadang nebeng nih, namanya mikro berarti vitamin dan mineral. Jadi kadang-kadang nebeng di makanan-makanan yang kita konsumsi. Misalnya kita konsumsinya sayur, kita konsumsinya nasi, putih telur, ikan, tahu, tempe. Ini walaupun nasi karbohidrat, walaupun putih telur, ikan, tahu, tempe itu sumber utamanya protein, tetap dia membawa unsur-unsur mikro yang lain. Iya. Jadi ini bagus ya, perlu kita perhatikan. Tadi lemak sudah jelas, kemudian setelah itu protein, dan protein itu ada juga di ikan, ada di telur ya. Tidak harus yang tahu, tempe, dan tidak harus mahal-mahal. Karena protein untuk menyusun sel-sel tubuh kita biar anak kita tumbuh berkembang. Apalagi hamil kan butuh perkembangan janin. Juga, banyak gitu ya, butuh sel pertumbuhan sel yang itu kan, pertumbuhan selnya cepat sekali. Tapi kan ada banyak nih ibu-ibu yang mau hamil ternyata diperiksa itu kadar vitamin D-nya kurang, misalnya gitu. Itu yang mikronutrien tadi. Mikronutrien ya, betul. ada vitamin C-nya kurang, ada asam folatnya. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan ini apa hubungannya nih, pengaruhnya kalau misalkan kekurangan vitamin D, kekurangan asam folat, apakah ada pengaruhnya pada ibu hamil terus nanti kepada anaknya? Dokter. Besar sekali pengaruhnya. Jadi yang namanya defisiensi tadi balik lagi tidak hanya semata-mata terjadi pada orang yang tampilannya kecil, kurus, tetapi defisiensi bisa terjadi pada semua orang yang biasa-biasa aja maupun yang besar gitu ya badannya. Saya punya pasien mau hamil, dia periksa sendiri, inisiatifnya bagus. Periksa vitamin D, ternyata kurang. Di bawah 20, udah jauh dari normal. Orangnya seger. Biasa gitu ya dok. Kelihatannya sehat, tidak anemi juga. Itu bisa terjadi dokter ya? Bisa sekali terjadi. Nah kalau kita memang bicara per unsur masing-masing, kadang-kadang ini bakal butuh waktunya bakal lama. Termasuk tentang vitamin D, karena kebutuhan vitamin kita pengaruhnya banyak. Ada yang karena pengaruh genetik, ada yang karena asupannya lama tidak dikonsumsi, karena pola konsumsi ya, pola makan kita. Ada lagi yang pola hidup, misalnya kayak vitamin D. Selain karena faktor genetik, juga karena ternyata orangnya memang jarang berjemur, jarang kena matahari, atau mungkin kostum, karena kostum sekarang kan kita banyak yang tertutup pakai hijab, jadi paparan mataharinya juga kurang. Ini yang bisa menjadi perhatian gitu ya. Lalu salah satu dari yang banyak itu asam folat ya dok. Ya, jadi orang-orang mau hamil kan kita sarankan jangan sampai defisiensi, kekurangan asam folat, jangan sampai kekurangan vitamin D. Iya, gitu. Karena kan kalau asam folat bisa ini ya dok, gangguan pada neuro tube ya. Jadi artinya otak, sumsum tulang belakang itu ada gangguan-gangguan gangguan otak, ada kepalanya kecil, mikrocepal misal begitu, itu betul. Juga karena defisiensi asam folat. Padahal asam folat mikronutrisi dok. Mikronutrisi kecil, tapi penting. Dokter Maria bisa kasih contoh
misalkan ini kalau mudah dapat asam folat dari apa saja misalnya gitu ya. Itu dia. Untuk asam folat ini pentingnya terencana tadi. Jadi sebaiknya memang dikonsumsi berdasarkan literatur, dikonsumsi pada saat merencanakan kehamilan. Asam folat dari mana? Pastinya dari makanan yang segar dari daun hijau. Oh ya, sumber utamanya adalah sayur ya berarti ya. Sayur, daun hijau, segar itu. Lalu lagi bisa dari kayak daging gitu ya, Dok. Itu tetap mengandung walaupun sumber utamanya tadi di daun, sayur. Sayur hijau. Sumber utama asam folat sayur hijau. Iya, tetapi tetap ada di dalam daging. Kalau vitamin D, dokter nyarankan apa? Kalau vitamin D paling efektif itu sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa adalah berjemur. Luar biasa ya. Murah. Gratis gitu ya. Saya juga heran ya, kenapa ya masyarakat kita ini keluarga-keluarga muda ini kalau diperiksa kadar vitamin D-nya itu banyak yang kurang. Ya, tadi karena ada unsur genetik tadi juga ya, Dok. Oh, gitu ya. Jadi, tapi ngomong-ngomong kalau berjemur ya, kan kata orang kalau berjemur itu jamnya jam-jam tertentu itu. Kalau dokter jam berapa ini yang disarankan? Ya, nah kadang-kadang yang repot perempuan-perempuan ya. Jadi berjemurnya itu memang disarankan sekitar jam 10. Kadang memang kan kalau pakai aplikasi kita bisa lihat ya, Dok, supaya mengukur sinar UV-UV-an itu banyak ya kadang. Orang kalau perempuan-perempuan apalagi nggak mau dong kulitnya jadi rusak gitu ya. Jadi ada juga yang kurang tepat gini, Dok, berjemurnya tapi pakai sun protector apa? Oh, ada sunblocknya. Nah, itu mah paparan vitamin D-nya, paparan matahari yang mengaktifkan vitamin D jadi nggak tercapai. Lalu perlu hati-hati juga. Kadang-kadang udah berjemur sampai gosong kok vitamin D-nya tetap kurang. Karena memang ini ada unsur tanda kutip mungkin takdir kita gitu ya. Ya, jadi mungkin ada bawaan faktor gen. Jadi kalau memang ada kesempatannya boleh periksa, tanyakan ke dokter yang memeriksa, dokter Obgyn gitu. Saya perlu nggak periksa vitamin D atau mau kadang ada yang periksa mandiri gitu ya, Dok? Ya, banyak sekarang pinter-pinter kok ini anak-anak muda, remaja pinter-pinter. Oke. Kemudian hasilnya bagaimana? Konsultasikan ke dokter. Kalau insufisiensi alias antara 20 sampai 30 kadang berbeda untuk suplementasinya dengan yang di bawah 20 atau defisiensi. Ini baru vitamin D loh tentang defisiensi gitu ya. Ini ilmunya tinggi loh. Ada insufisiensi, ada defisiensi ya. Kalau ini masyarakat ini nggak ngerti ini. Jadi intinya kalau udah periksa tetap harus konsultasikan lah ya ke dokternya. Itu hebatnya dokter. Tadi tetap harus ada konsultasi. Tapi tadi dokter Mane bagus ya menyampaikan bahwa kalau diperiksa kadar vitamin D-nya, kalau nanti angkanya antara 20 sampai 30, itu namanya insufisiensi. Itu treatmentnya beda. Ya, sama dengan yang defisiensi ya. Betul. Defisiensi itu yang kurang dari 20, artinya kurang banget itu ya, dokter. Ada yang kurang dari 10, Dok. Ada yang kurang dari 10 ya. Ini luar biasa ya. Jadi sahabat muda, keluarga muda, Anda dapat ilmu baru hari ini bahwa ternyata kalau mau hamil itu tidak hanya cukup berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas sama HB, anemi tidak, tetapi vitamin D jangan lupa. Saya sebagai dokter kebidanan, dokter, itu kalau vitamin D-nya kurang, plasentanya jadi tipis gitu ya. Jadi plasentanya tipis, kemudian aliran makanan dari ibu ke bayi jadi kurang sukses karena, gitu. Iya, Dok, plasentanya tadi karena ya plasentanya sama tipis itu. Akhirnya bayinya jadi tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi padahal orang taunya tulang dan gigi loh, Dok, zaman dulu. Itu kan taunya pokoknya kalau vitamin D untuk tulang gigi. Tapi itu kan juga kalsium juga, dokter ya. Jadi memang berkembang ilmu ya. Betul ya. Sekarang gini ya, kalau ada ibu hamil, mau hamil, sudah hamil itu ya. Itu kan sekarang nih menu wajibnya kalau obat biasanya vitamin yang diberikan oleh dokter itu tambah darah, kemudian asam folat, kemudian kalsium. Nah ini tadi kalsium, asam folat sudah, tambah darah ya tentu dokter sudah zat besi ya. Ada di sayur mayur ya, dokter ya. Daging, biasanya dari daging ya, dari hewani, dari telur dari ya. Yang paling ini apa, dokter, untuk tambah darah? Daging merah sebenarnya paling efektif. Ya, daging merah ya. Daging merah itu kaki 4 misalnya gitu ya. Iya, daging sapi gitu ya. Tetapi memang jumlahnya juga bukan kemudian setiap hari daging sapi. Ya. Terus-menerus rendang terus ini. unsur kesehatan yang lain jadi terganggu. Iya. Jadi berdasarkan rekomendasi, kalau ternyata udah makan daging sapi atau kadang-kadang ati ayam mungkin ya, Dok. Oh, ati ayam. Ya, ati ayam. Juga itu zat besinya cukup baik. Tapi udah makan ternyata yang naik kolesterol, HB-nya nggak naik-naik. Nah, ini harus ke dokter segera ya. Itu masalah itu. Iya.
Jangan lupa untuk urusan anemia, kadang kita hanya memang terpikir cepat adalah zat besi, tapi butuh asam folat, butuh vitamin B, dan butuh proteinnya. Kalau nggak ada proteinnya ya juga dia nggak bekerja sama, ya HB-nya juga susah naiknya. Oh, jadi ingat ya sahabat muda, sekarang ini ada 37% dokter yang anak-anak muda remaja putri yang anemia ternyata. Dan setelah hamil yang anemia tambah banyak, ada 48%. Karena orang hamil itu mengalami pengenceran, perubahan dalam hemodinamiknya mengalami perubahan. Nah, ini kuncinya tadi harus konsumsi yang mengandung zat besi, sayur mayur juga penting, kemudian ada daging dari daging merah, proteinnya harus ada. Kemudian jangan lupa juga asam folatnya juga asam folat, kemudian vitamin B, karena kalau hanya konsumsi tablet tambah darah saja, yang lain-lainnya tidak ada, juga tidak menaikkan HB. Ini saya kira nasihat yang bagus karena ibu hamil punya problem anemia. Sekarang gini dokter, kan ada kalsium tambah darah. Kalau di puskesmas sekarang kan kalsium tambah darah. Mungkin kalsiumnya dokter bisa kasih. Jadi kalsium kalau kurang kan biasanya ditakutkan nyerapnya dari ibunya ya dok. Kan yang harus tulang ibunya jadi keropos dong ya. Yang harus kita perhatikan kan bukan hanya semata-mata janinnya, ibunya juga harus sehat. Bapaknya juga ya dok buat jagain bayinya. Oh iya, pastilah. Bapak kalau nggak sehat nggak bisa menghamili. Oke. Kalsium ini untuk ibu hamil jumlahnya sedikit lebih tinggi dibandingkan kalau tidak hamil. Jadi sekitar 1000 sampai 1300 mg per hari. Dapatnya dari mana? Orang taunya dari susu. Boleh dari susu, tetapi biasanya orang Asia termasuk kita orang Indonesia kadang minum susu itu jadi diare, mungkin karena faktor laktos intolerance. Jadi minum apa dok supaya kalsiumnya cukup? Bisa nih dari brokoli bisa, kemudian konsumsi brokoli ya, ikan teri juga bisa. Ikan teri bagus murah soalnya. Asal jangan ikan teri asin gitu ya dok. Tensinya naik nanti dokter kebidanannya marah nanti. Jadi ikan teri itu juga sumber kalsium yang baik. Kalau ternyata tetap tidak suka, ya sudah mungkin periksa. Tadi tujuannya kan periksa kita untuk tahu ada perubahan-perubahan apa, perlu disuplementasi atau tidak. Bagaimanapun pemberian suplementasi sih kalau dari saya untuk ibu hamil harus benar-benar berdasarkan indikasi. Jadi harus dari dokternya. Iya. Jadi ini pesan bagus dari Dokter Maria ya. Kalsium itu penting dan memang kalau kekurangan kalsium tulang kita jadi keropos. Ibu hamilnya jadi keropos tulangnya. Karena kalau kekurangan kalsium bayinya ambil kalsiumnya dari tulang ibunya. Karena memang begitu. Jadi bayi itu berusaha tercukupi ya memang pasti dari supply dari badan ibunya juga. Jadi ambil badan ibunya, depotnya dari ibunya, bukan dari bapaknya ya. Dari ibunya. Ini luar biasa. Tapi satu hal yang penting digarisbawahi bahwa kalsium tidak mahal. Bisa didapat dari makanan-makanan sepele yang ada di sekitar kita. Kalau Anda itu tidak bisa minum susu, pun masih bisa dapat kalsium dokter ya. Dari makanan brokoli, kemudian dari ikan teri. Wah, luar biasa. Kenapa ikan teri itu banyak kalsiumnya? Karena tidak ada orang makan ikan teri, tulangnya dibuang, nggak ada. Pasti dimakan sama tulangnya. Ya. Jadi karena, ya kan dokter ya. Jadi kan, kenapa banyak kalsiumnya? Karena ada tulangnya kan gitu ya. Jadi atau mungkin mau kurus gitu ya dok, supaya ada kerjaan. Itu kurang kerjaan namanya. Jadi makan ikan teri itu pasti sama tulangnya, sehingga akhirnya kalsiumnya masuk. Anda goreng telur tapi kemasukan kulit telur juga bisa jadi kalsium juga dokter. Tapi sumber kalsium banyak ya, banyak sekali. Makan ada ya orang yang makan tulang rawan atau makan ayam itu sama tulangnya di presto itu gimana itu? Boleh. Itu juga ada kalsiumnya dokter. Yang penting jangan sampai kesangkut ya dok. Jadi kalau tulang di presto kemudian dimakan itu juga mengandung kalsium ya. Ini tapi jangan sampai kenyang dari tulang, lupa dagingnya ya. Iya baik dokter. Jadi tadi sudah banyak yang kita bahas terkait dengan mikronutriennya. Kemudian mungkin dokter bisa ngasih informasi bahayanya kalau orang hamil gizinya tidak terpenuhi. Mungkin dokter bisa memberikan informasi kepada keluarga-keluarga muda yang mau hamil. Bahayanya apa saja kalau seandainya gizi itu tidak terpenuhi selama hamil ya. Oke, baik. Jadi pada saat merencanakan kehamilan, mulai dari sebelum hamil dari pihak laki-laki dan maupun perempuan, penuhilah apa yang namanya standar tubuh kita, standar nutrisi tubuh kita. Paling gampang ya cari tahu tentang gizi seimbang. Lalu gizi seimbang saat kita sebelum hamil sama gizi seimbang saat kita saat hamil itu juga akan berbeda. Mungkin berbeda lebih ke arah komposisinya. Paling gampang ya gini.
atur yang namanya piring sehatku. Setengah porsi dari masuk asupan makanan kita itu berasal dari sayur dan buah. Seperempatnya dari sumber karbohidrat, kemudian seperempatnya dari lauk pauk sumber protein. Ini harus cukup dulu supaya kita bisa evaluasi sebenarnya kekurangannya ada di mana. Apakah kekurangannya dari utilisasi dari tubuhnya atau kekurangan memang dari komposisi makanannya. Kalau kurang, otomatis kan ada risiko-risiko defisiensi. Defisiensi ini yang case by case mungkin bisa berbeda. Tetapi pada perjalanan selama hamil bisa nih ibunya jadi kekurangan nutrisi, otomatis ini beresiko ke janinnya. Kalau dari jangka panjang jumlah makanannya nggak cukup, berarti kan terjadi defisiensi hampir seluruh zat gizi. Suplai ke janinnya jadi tidak maksimal. Ini di luar kalau misalnya dokter obgyn atau bidan periksa mungkin ada gangguan-gangguan kayak di plasenta gitu ya dok, dari tali pusar gitu ya dok. Kalau ada gangguan-gangguan itu kan juga merupakan gangguan suplai gitu ya. Tapi intinya harus sehat dulu dari makanannya. Lalu bertambahnya usia kehamilan, itu kan bisa jumlah makanan akan bertambah sedikit sebenarnya kebutuhannya. Nanti saya akan jelaskan berapa tambahnya, tetapi intinya kalau kita kekurangan, defisiensi, ini ada resiko. Bisa jadi anemia, berarti penyulit kehamilan. Bisa jadi kemudian gula darahnya tidak stabil, ini juga dari penyulit kehamilan. Janinnya juga bisa jadi berkembangnya jadi tidak sesuai gitu ya dok, sesuai usia kehamilannya. Lalu yang paling penting adalah bagaimana supaya janin ini, oke dia tumbuh sesuai usia kehamilan sehat, tetapi bagaimana supaya nanti dia setelah lahir ini jadi bayi, kemudian anak jadi remaja usia dewasa yang sehat. Pastinya unsur-unsur nutrisi ini sangat dipengaruhi selama proses masa kehamilan 9 bulanan ini. Jadi jangan lupa kadang-kadang ibu hamil masih banyak yang gini, saya makan untuk 2. Gitu ya dok, padahal enggak. Hati-hati, kita ibu hamil itu bukan makan buat 2. Tetapi adalah makan untuk keseluruhan kebutuhan tubuhnya, bukan untuk 2. Karena gini, kalau secara literatur sebenarnya tambahan nutrisi saat hamil itu nggak banyak-banyak banget, bukan jadi dua kali lipat piringnya gitu ya porsinya. Untuk berdasarkan angka kecukupan gizi orang Indonesia, trimester pertama, 3 bulan pertama itu hanya ketambahan nggak nyampe 200 kalori. Jadi sepiring nasi padang itu mungkin seperempatnya. Wow, sudah karena gini juga dokter. Jadi kalau trimester 1 itu sampai hamil-hamil 16 minggu, itu kan berat badannya juga yang naiknya sedikit sekali. Karena pertumbuhan janinnya juga kecil, sedikit sekali. Jadi tidak fokus ke arah bahkan berat badannya itu mestinya belum naiknya, mestinya hanya belum sedikit naik. Sedikit aja naiknya. Dengarkan kata dokter obgyn. Soalnya gini, ada ibu-ibu muda, apalagi yang belum punya pengalaman hamil tuh tanya pada saya itu, dokter ini saya udah hamil 3 bulan, 4 bulan, kenapa berat badan saya nggak naik-naik gitu. Ya, dok. Panik dia, berat badannya nggak naik, malah turun gitu loh. Biasanya kalau hamil muda memang justru belum naik gitu, karena dia mual, muntah, begitu. Nah, tapi dari prinsipnya memang naiknya juga sebenarnya kan yang terjadi pesat di akhir trimester kedua dan saat trimester ketiga, benar ya dok? Setelah 28 minggu 28 minggu baru naik. Di sana kan 1 minggu naiknya bisa 500 gram ya atau setengah kilo. Itu pentingnya berat badannya. Jadi kenaikan berat badan itu juga supaya dikontrol ya dok. Betul. Jadi tapi tadi keterangan dokter Maria ini bagus sekali, kalau sampai defisiensi misalkan jadi anemia, nanti kemudian ibunya yang hamil ini akhirnya tidak bisa mencukupkan suplai kepada anaknya karena darahnya anemi, encer gitu ya. Kemudian kalau seandainya kekurangan zat lain seperti kalsium tadi sudah diterangkan, tetapi tadi dokter Maria sudah sampaikan bahwa kecukupan ini penting, seimbang ini penting selama hamil, tetapi tidak berarti makan untuk 2 orang. Bukan makan buat 2 dok. Ini catatan yang belajar kita pada kali ini luar biasa, dokter Maria. Dokter Maria, kalau seandainya dia itu defisiensi ya, ini kan kita tahu ada 1000 hari kehidupan pertama ya. Nah itu mungkin ini penting sekali. Tadi dokter Maria sudah sampaikan, ini kalau misalkan selama hamil ini terjadi sesuatu maka mempengaruhi masa depannya. Nah mungkin nggak kelar-kelar ya masalahnya nanti dok, muter aja ya siklus kehidupan. Mungkin dokter Maria bisa jelaskan itu. Ya, jadi memang kita ada yang sudah mengenal atau mungkin ada yang belum, ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini memang dimulai dari saat konsepsi. Jadi
konsepsi. Intinya ya berarti kalau konsepsi kan diperlukan kesehatan bapak juga pasti ya. Nah kemudian ibunya, janinnya ini harus sehat. Sampai persiapan, bahkan gini, ibu hamil itu kan juga harus menyiapkan diri saat dia nanti habis lahiran harus nyusuin kan. Nah hal-hal seperti itu yang harus diketahui bahwa unsur nutrisi ini sepele, tetapi ternyata komposisinya, berapa jumlahnya ini yang harus juga paling tidak punya pemahaman. Supaya tadi 1000 hari pertama kehidupan ini bisa terpenuhi dengan baik, otomatis kita mencegah stunting, mencegah bayinya kemudian lahirnya juga beratnya rendah. Cukup, gitu ya, mencegah hal-hal seperti itu. Pastinya juga mencegah penyulit untuk melahirkan buat ibunya gitu ya, supaya siklus yang namanya 1000 hari pertama kehidupan tuh targetnya supaya nanti membentuk manusia sehat yang seutuhnya. Sampai 1000 berarti kan sampai 2 tahun ya dok? 2 tahun, jadi kira-kira 1000 hari kehidupan pertama itu 24 bulan kurang sedikit gitu ya. Jadi 23 bulan full term ya. Jadi ini PR-nya besar. Siklusnya dalam 1000 hari pertama itu mulai dari si ibunya hamil, kemudian bagaimana janinnya berkembang, melahirkan, ibunya kemudian harus menyusui. Proses lagi empasi ini kemudian nanti akan menjadi anaknya 1 tahun, makanan keluarga, ini kan banyak proses yang terlibat. Intinya ibunya paham dulu lah urusan nutrisi supaya hal-hal teknis nanti ada lagi timbul nanti anak nggak mau makan lah gitu ya, buat empasinya bingung seperti apa. Jadi intinya prinsip dasar nutrisi dipahami dulu. Ini sepele kok, tetapi gampang, tetapi harus paham. Ya, 1000 hari kehidupan pertama luar biasa dijelaskan sama Dokter Maria. Dan sekarang ini kan kita berjuang nih dokter ya, untuk supaya begitu lahir ASI eksklusif itu sukses gitu. Dan sekarang ini baru ya kurang lebih 60% lah di Indonesia. Tapi udah naik ya dok? Ya, lumayan, gitu. Teriak-teriak gitu. Tapi Dokter Maria mungkin punya pesan yang kuat terhadap masalah ASI eksklusif ini, karena masih banyak ini ibu-ibu muda yang nyuri-nyuri, bayinya nangis terus kasih susu atau air ASInya belum keluar kasih apa lainnya. Atau ibunya sama neneknya mungkin gitu. Neneknya provokatif gitu. Kalau saya sih dulu zaman dulu kala gitu kan kasih pisang gitu. Wah, bayi umur 2 hari kasih pisang gitu. Kalau dulu untung bukan pisang goreng ya. Tapi itu saya kasih kopi. Tapi itu kan zaman zaman yang kita belum punya ilmu zaman dulu lah. Hari ini sudah kita udah bayi-bayi dikasih kopi biar nggak step katanya. Wah, itu lain lagi itu ya, kopi, bayi ada yang dikasih kopi itu. Gimana Dokter Maria supaya menguatkan ASI eksklusif ya? Jadi untuk ASI ini bagaimanapun Tuhan sudah memberikan luar biasa, semua yang dibutuhkan oleh bayi kita itu terpenuhi dari ASI. Jadi jangan khawatir. Tinggal sekarang bagaimana manajemen supaya ASI ini tetap produksi. Kadang-kadang kepanikan itu timbul dari ibunya sendiri atau mungkin dari lingkungan ibunya gitu ya. Cukup nggak gitu kan. Kita memang secara literatur susah untuk menilai berapa ASI, berapa mililiter ASI yang keluar setiap hari. Tetapi yang paling gampang menilainya adalah bagaimana bayinya bisa tumbuh sesuai usianya. Kalau ternyata bayinya oke, pertumbuhannya sesuai dengan grafik, biasanya kalau di puskesmas dinilai pakai grafik gitu ya dok, ya berarti cukup-cukup aja. Jadi jangan terlalu panik. Kalau memang rasanya masih kurang, apakah harus ada tambahan, biarkan nanti orang yang berkompeten, dalam hal ini dokter, yang menentukan. Tetapi bagaimanapun usahakanlah ASI semuanya ada di dalam. Selain itu murah, nggak pakai beli. Luar biasa. Kadang-kadang ASI stopnya cepet dong. Nah, udah nggak ada keluar ASI lagi. Betul. Ya kalau itu memang teorinya banyak. Jadi mulai dari latihan si ibunya, manajemen stres, cukup cairan, nutrisinya dipenuhi. Kemudian lagi ya tadi frekuensi menyusui ya dok? Frekuensi menyusui ini penting sekali karena semakin rajin nyusuin itu kan ada connect ke sini. Connect-nya itu yang akan membantu memproduksi ASI lebih banyak lagi. Jadi harus rajin. Banyak sekali itu masyarakat bertanya. Jadi bahwa gimana sih 3 bulan terus nggak keluar lagi air susunya? Jawabannya udah jelas. Harus sering, semakin sering menyusui semakin produktif. Makanya dulu saya udah pernah pesan di diagnosa ini,
ngekjel, begitu ngek langsung jel ya kan. Pokoknya ya dokter Iya, iya, setuju iya. ya dokter ya. Iya, Jadi setuju. bayi yang kurang dari 6 bulan itu prinsipnya ngekjel, begitu ngek langsung jel itu. Banyak istilah baru ya memang. Dokter satu lagi, itu kalau ASI itu pengaruh nggak ya? Jadi karena sekarang tuh banyak ibu-ibu yang karena dia tidak mau menyusui langsung pakai alat. Itu pengaruh nggak ke berhentinya alat Oke, buat jadi memeras? sebenarnya alat untuk memerah ASI itu kan memang termasuk teknologi yang bisa kita gunakan banget. Jadi ibu-ibu kan juga sekarang banyak yang bekerja. Iya. Bagaimanapun niatnya untuk menyusui bayinya itu sudah luar biasa. Jadi oke, nggak apa-apa gunakan alat tersebut. Kemudian dengan catatan biasanya penyimpanannya harus sesuai standar supaya ASI-nya ini nggak rusak. Itu boleh digunakan. Iya. Pengaruh nggak ke cepat berhentinya? Harusnya enggak, tetapi memang connect antara hubungan kedekatan pada saat menyusui langsung dengan pakai alat pastinya itu kan memang berbeda connect-nya ya, connect antara, karena itu tetap ada teorinya bahwa hubungan saat menyusui anaknya nempel ke ibunya, kemudian ibunya bagaimana menatap si anaknya itu itu ada connect-nya ke sistem saraf pusat supaya nanti produksi ASI-nya pasti lebih baik lagi. Ya, jadi ibu itu ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan gitu ya. Jadi karena tadi Dokter Maria betul sekali ada namanya let down reflex, ya, refleks yang muncul antara ibu kepada dan bayinya. Ketika bayinya diberi kasih sayang, kemudian ibunya juga membayangkan kasih sayangnya itu dengan tulus begitu ya. Kemudian akan memproduksi hormon pada saat menyusui, ada hormon prolaktin, ada hormon oksitosin yang diproduksi dari otak itu. Bahkan ibu yang baru jalan-jalan, bayinya di rumah saja, kalau ingat anaknya itu bisa keluar hormon oksitosinnya, akhirnya ASI-nya keluar sendiri, ya keluar sendiri, mancur ya. Jadi kalau bahasanya masyarakat di Jawa itu mencotot itu, jadi keluar sendiri. Itu ada apa ya, ejection ya. Jadi ini ya. Nah itulah ada makanya tadi pakai alat boleh, tetapi peran kedekatan pesan Dokter Maria tetap penting ya. Jadi karena ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Dokter Maria, ini kan ada katakanlah rumor-rumor lah, ada bayi itu jangan dikasih telur, nanti matanya ada ditimbilen atau mungkin jadi bisul itu gimana dokter? Kalau pengalaman dokter ahli gizi klinis di lapangan gimana ini? Oke, intinya sejauh tidak alergi jangan dihindari gitu ya, karena bagaimanapun telur itu kan sumber nutrisi yang baik ya, sumber protein yang baik. Dan ini bisa bagus banget kalau diberikan kepada anak-anak yang memang sudah mulai empasi. Intinya kalau nggak alergi, ya silahkan teruskan. Ya, ada juga kan isu-isu kalau terlalu banyak makan apa nanti cacingan begitu. Itu kan itu nggak benar semua. Makan kelapa. Itu kan masih ada itu kadang-kadang isu-isu yang menyesatkan begitu. Jadi tadi Dokter Maria udah sampaikan ya, kalau ada rumor-rumor tentang makanan sebetulnya kalau itu makanan sehat dan tidak alergi gitu ya, itu jangan dipercaya. Iya, betul sekali. Prinsipnya sejauh tidak mengganggu tubuh kita, tidak terbukti ya, kalau hanya berupa jangan makan ini nanti jadi begini. Kalau tidak terbukti ya ngapain diikuti gitu ya. Lalu untuk banyak sekali rumor-rumor untuk bayi, ya tadi diantaranya jangan makan telur, kemudian lagi jangan ASI supaya jangan cacingan gitu ya dok? Iya, ada juga orang bilang jangan terlalu banyak menyusui ibunya, nanti anaknya bisa cacingan. Itu kan rumor menyesatkan ya, cacing sekali. Itu kan berarti ada yang tidak bersih masuk dari luar, kemudian ya tinggal di dalam usus kita, ya jadinya cacingan. Berarti itu bisa terjadi kalau putingnya ada telur cacingnya kali gitu ya. Tapi kan mana ada cacing bertelur di puting kan, cacing kurang kerjaan. Atau mungkin anaknya sudah empasi, alat makannya nggak bersih kali dok, atau saat mengolah makanan bayinya tangannya nggak dicuci bersih gitu, itu juga bisa kan gitu ya kalau cacingan. Nggak mungkin ya, kecil kemungkinan dari puting susu ada cacingnya itu. Intinya dari ASI nggak mungkin, dari ASI-nya, kecuali dari kebersihannya ya dok. Kebersihan lingkungan. Bapaknya kali dok. Bapaknya mulu nih. Ini ngomong-ngomong tentang bapak, tadi kan sudah ngomong tentang ibu semua ya dokter. Jadi kan kalau laki-laki itu kan banyak yang tadi dokter sudah menyinggung, kalau laki-laki supaya menyiapkan kehamilan istrinya
kalau bisa kalau ngerokok yang ngerokoknya dikurangi misalnya itu karena nggak usah rokok sekalian dok. yang jangan syukur kalau dikurangi. tidak merokok sama sekali itu mempengaruhi kualitas sperma gitu. Tapi kan ada zat namanya zinc ya dokter ya. Jadi zinc itu mempengaruhi kualitas sperma. Nah mungkin dokter juga bisa sarankan sebetulnya untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zinc yang disarankan oleh dokter-dokter ahli gizi seperti apa itu? Ya. Baiklah, sebelum ke zinc, kita harus paham dulu nutrisinya standar untuk Bapak supaya sehat dan kualitas spermanya bagus. Ya, jadi pertama seluruh kesehatannya, jadi berat badannya juga jangan over banget ya. Walaupun memang secara riset menunjukkan bahwa tidak terlalu pengaruh nih berat badan Bapak terhadap sperma. Hanya saja kalau lemaknya kebanyakan, ini kan berarti dalam badannya semacam timbul respon radang atau kita kenal dengan inflamasi. Itu pengaruhnya juga ke sperma jadinya kalau orang yang gede-gede gitu. Jadi jangan lupa asupan gizi seimbangnya, proteinnya cukup, lemaknya harus yang baik gitu ya. Lalu lagi zinc. Zinc, asam folat juga perlu loh dok sebenarnya untuk itu karena asam folat ini kan juga membantu pertumbuhan selnya ini supaya baik. Sperma itu kan juga sel. Iya, betul terdiri sekali. dari sel ya. Jadi zinc ini sumbernya dari mana? Oke, dari daging merah bagus, dari telur juga bagus. Jadi prinsipnya adalah jangan hanya membayangkan oke daging merah aja yang akan aku makan, enggak. Kalau hanya daging merah berarti tadi prinsip gizi seimbangnya nggak terpenuhi. Proteinnya jangan melulu dari daging merah, tapi kombinasikan dengan telur, dengan tahu tempe, ikan, ya daging ayam silakan sekali supaya kita juga bisa beroleh zat-zat nutrisi dari zinc yang beraneka macam tadi makanannya. Zinc dapat, vitamin mineralnya dapat. Yang lebih penting selanjutnya adalah antioksidan. Antioksidan itu supaya meredam radikal bebas. Ini juga ternyata terbukti mempengaruhi kesehatan kualitas sperma. Antioksidan itu dari mana? Nggak usah mikir jauh-jauh, cukup makan buah dan sayur yang beraneka macam warnanya. Gitu ya. Jadi makan sayur jumlahnya sudah tadi setengah piring terpenuhi, tetapi kalau monoton sayurnya itu terus berarti kan antioksidannya hanya itu-itu aja. Padahal kita perlu antioksidan yang beraneka macam. Tomat itu sudah mengandung antioksidan dokter. Likopennya bagus sekali. Biasanya kan kaitannya sama orang menyangkut pautkan ke prostat. Tetapi sebenarnya likopen ini salah satu antioksidan yang kerjanya luas sekali. Nah, ada likopen, ada banyak antioksidan yang lain banyak sekali. Nah, makanya penuhi dari makanan yang macam-macam warnanya. Nggak harus mahal. Kalau zinc tadi dokter, dari zinc hanya dari daging merah atau ada dari kacang-kacangan bisa. Kacang-kacangan, jadi pada prinsipnya konsumsinya memang harus beragam. Jadi ini penting sekali ya, sahabat muda, keluarga muda, teman-teman saya yang laki-laki, cowok-cowok, jangan terlalu gendut ya. Kalau terlalu gendut itu ternyata lemak itu menjadi semacam justru racun ya. Jadi dia mengirimkan sinyal yang nggak benar aja kemana-mana ya. Saya pengalaman dokter ya, ini mungkin perlu dibuktikan secara riset juga bahwa memang pasien-pasien yang gemuk itu, yang cowok-cowoknya gemuk itu kadang-kadang kita temukan spermanya kualitasnya kurang bagus. Jadi mungkin benar kata dokter tadi bahwa akhirnya gemuk ini menjadi istilahnya kontraproduktif terhadap kualitas sperma. Tetapi di samping itu ingat hal-hal yang sepele tadi, selain tidak merokok, juga konsumsi zinc, kemudian juga mengandung asam folat. Sehingga laki-laki juga sate itu ya lumayan dokter ya. Kan kadang-kadang ada kan sate daging merah berarti ya. Boleh. Tapi kalau gizi sate seimbang harus tetap ya. Tapi hati-hati kalau sate kan jangan sampai gosong-gosongnya itu ya dok. Gitu. Itu kan juga sudah nggak sehat buat tubuh kita. Jadi kalau yang enak yang gosong ya. Jadi kalau menurut dokter, kalau makan sate dibandingkan dengan makan ya bukan digosongkan ya, misal makan daging yang dimasak biasa gitu, tuh rendang misal begitu tuh lebih sehat. Dokter ngasih pilihannya susah ya, rendang sama sate. Sama-sama enak, sama-sama boleh dikonsumsi, tapi jumlahnya mungkin diatur ya. Kalau mau dapat yang ini yang oke, biasanya memang yang tidak melewati proses pemanasan yang berlebihan. Kalau rendang itu enak, unsur nutrisinya tetap ada, tetapi kan dia prosesnya lama ya kalau buat rendang itu dok. Iya, lama sekali itu ya. Kalau sate dibakar biasanya harus kita hindari yang gosong-gosongnya itu. Jadi di stick juga hati-hati kalau nggak mateng kan, tetapi gosong-gosongnya juga harus dihindari. Jadi boleh di sop ya. Stick itu yang harus yang mateng ya, yang mateng.
karena pandemi juga baiknya ya yang mateng lah. Jadi sebenarnya boleh di sop, boleh dicampur bersama tumisan gitu ya. Yang dibumbuinnya pasti enak, jadi nggak hanya makan yang direbus aja. Sop buntut jawabannya ya. Habis ini ya, Dok. Habis ini kita makan sop buntut ya. Jadi yang paling penting ya, bisa tidak mahal, itu yang paling penting. Ya, jadi, karena apa yang ini bisa kan, terjangkau ya Dok. Iya, jadi untuk mendapatkan zinc, mendapatkan asam folat, vitamin C itu tidak mahal. Antioksidan penting sekali, karena apalagi ini yang sudah berumur itu lebih penting lagi ya. Tetapi remaja-remaja, pemuda-pemuda yang merokok juga Dok, yang butuh merokok antioksidan. Harus asap rokok, merokoknya nggak baik buat yang rokok, asapnya nggak bagus buat orang lain gitu ya. Nah, jadi itu juga butuh antioksidannya pasti lebih banyak. Ya, jadi ingat ya, kalau merokok itu lebih baik minumnya jus tomat ya daripada minum kopi. Tapi gitu lebih ya. baik merokoknya berhenti. Lebih baik merokoknya berhenti. Bagus sekali yang disampaikan Dr. Maria tadi, luar biasa. Dan Dr. Maria barangkali di akhir sesi kita ini sudah luar biasa. Banyak banget informasi yang diberikan Dr. Maria, terima kasih. Tapi mungkin ada hal penting dari Dr. Maria yang akan disampaikan untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih juga Dok. Jadi sebenarnya gampang aja, hal pentingnya harusnya banyak. Tapi semoga nanti ada waktu yang lain ya Dok. Ya, pasti. Ya, tetapi prinsipnya untuk kesempatan ini jangan lupa bagi mereka yang merencanakan kehamilan atau mungkin tahu-tahu tidak disangka-sangka hamil, segera mulailah pahami apa yang namanya kebutuhan nutrisi seimbang. Ingat, nutrisi seimbang setiap orang berbeda-beda. Kalau mengalami kendala, kemudian mengalami pemahaman yang mungkin kurang bisa dipahami, segera temui dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat, terjangkau untuk bisa memenuhi asupan nutrisi yang baik selama proses kehamilannya. Ya, terima kasih, luar biasa. Dr. Maria sudah memberi informasi yang banyak sekali pada kita dan bermanfaat bagi yang hamil, yang mau hamil. Satu hal yang penting, pesan terakhir dari saya, ini saya sebagai dokter kebidanan, saya sering ditanya, dokter saya itu mau puasa tapi saya hamil. Nah tadi Dr. Maria mengingatkan, kalau terlalu kurang gula, ya hipoglikemi, ya maka kemudian bayi itu sangat terpengaruh juga. Maka bagi mereka yang mau puasa pada saat hamil, atau bahkan mengurangi karbohidrat, maka lihat gerakan bayinya. Karena kalau bayinya itu kurang glukosa, kurang gula, maka biasanya bayinya tidak bergerak atau kurang bergerak. Bayi yang sehat, bayi yang geraknya banyak di dalam perut, bergerak-gerak, tapi ya tidak geraknya banyak sekali. Tapi banyak geraknya, minimal 10 kali sehari. Tapi bayi yang kekurangan makanan, kurang asupan, maka biasanya bayinya lemah dan kurang banyak bergerak. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya Dr. Hasto dan Dr. Maria mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Diagnosa, Dialog Ringan Obrolan Santai. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, boleh Anda tulis di komen di bawah ini. Terima kasih. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum dokter, sambil minum dokter ya.